Selamat siang. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai pengenalan pola pada teks. Secara umum, pengenalan pola pada teks ini bisa kita gambarkan dalam suatu bagan seperti ini. Jadi, yang diberikan kepada algoritma yaitu kita biasanya menggunakan data teks ya, misalnya dokumen ya, halaman web, misalnya buku, email dan sebagainya. Nah, semua data teks ini untuk bisa diolah dengan suatu algoritma untuk dicari polanya, itu harus dilakukan proses yang disebut dengan word vectorization. Jadi teks itu harus dibuat menjadi bentuk vektor, atau secara umum kita sebut istilah ini dengan language model. Jadi bahasa itu dimodelkan. Nah, salah satu pemodelan bahasa ini adalah dengan vektorisasi. Nah, kemudian data ini dibagi dua. Biasanya dalam pengenalan pola ini kita pisahkan. Yang pertama data training atau training set, kemudian ada data uji atau test set ya. Nah, kemudian ini dicari parameternya sedemikian rupa, kemudian baru dimasukkan suatu algoritma, misalnya saja algoritmanya convolutional neural network ya. Ini bagian dari algoritma deep learning. Nanti kita akan bahas mengenai algoritma ini. Nah, di sini akan dihasilkan sebuah model ya, model untuk mengenali pola dari suatu teks. Nah, kemudian ini diujikan dengan data uji atau test set. Kemudian kita akan lihat kinerjanya seperti apa dalam mengenali pola yang ada ini. Ini adalah alur umum dari proses pengenalan pola dalam teks. Nah, pada bagian ini kita akan bahas dulu yang bagian yang atas ini adalah bagaimana kita memodelkan data teks menjadi suatu model tertentu atau word vectorization. Nah, dalam hal ini ada beberapa model bahasa yang akan kita bahas. Diantaranya adalah back of word model yang paling sederhana. Kemudian ada juga model yang disebut dengan TF-IDF, dan yang paling canggih pemodelan bahasanya atau word vectorization adalah yang disebut dengan word embedding. Diantaranya adalah algoritma yang dipakai untuk word embedding itu adalah words to vec. Nah, pada bagian ini kita akan bahas salah satu model yang paling sederhana untuk melakukan vektorisasi dari suatu teks. Setelah mempelajari bagian ini, diharapkan Anda mampu menjelaskan pengertian dari back of word model. Pada dasarnya, pemodelan bahasa adalah inti dari berbagai sistem cerdas berbasis teks. Dalam hal ini, model back of words atau BOW adalah cara bagaimana kita merepresentasikan data teks secara sederhana dan hasilnya bisa digunakan sebagai inputan dalam algoritma pembelajaran mesin. Model back of word ini mudah dipahami karena sederhananya cara merepresentasikannya. Telah terbukti bahwa penerapan dalam berbagai aplikasi ini telah sukses, seperti misalnya pada aplikasi klasifikasi dokumen. Beberapa pertanyaan penting mengenai BOW adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan model BOW dan mengapa kita perlukan untuk merepresentasikan teks. Yang kedua adalah bagaimana mengembangkan model BOW untuk koleksi dokumen. Sedangkan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menggunakan teknik yang sesuai untuk mempersiapkan daftar kata-kata atau kosakata dan sistem scoring dari kata-kata tersebut. Boleh dikatakan bahwa pemodelan bahasa adalah inti dari sistem cerdas berbasis teks. Masalahnya ada beberapa poin di dalam pemodelan teks. Yang pertama, teks input itu biasanya tidak terstruktur. Kemudian yang kedua adalah algoritma pembelajaran mesin ini lebih cocok jika digunakan dengan input dan output dengan suatu struktur yang tetap. Misalnya panjang datanya tetap atau lebar pada suatu kolom tetap dan sebagainya. Kemudian poin yang berikutnya adalah algoritma pembelajaran mesin ini tidak dapat bekerja dengan teks yang belum diolah secara langsung. Untuk bisa diolah, biasanya teks-teks tersebut harus dikonversi menjadi suatu vektor yang berisi angka-angka yang merepresentasikan teks tersebut. Vektor ini diturunkan dari data tekstual
yang mencerminkan berbagai sifat linguistik dari teks. Proses ini disebut juga sebagai ekstraksi fitur atau pengkodean fitur dari suatu teks. Nah, salah satu metode yang ekstraksi fitur yang populer dan sederhana adalah dengan menggunakan apa yang disebut dengan back of word model. Apa yang dimaksud dengan back of word model? Model ini adalah bagaimana kita bisa mengekstraksi fitur dari teks untuk digunakan dalam pemodelan sebagai inputan untuk algoritma pembelajaran mesin. Pada dasarnya pendekatan BOW ini sangat sederhana sekali dan bersifat fleksibel, sehingga bisa digunakan untuk mengekstrak fitur dari berbagai macam dokumen. Model BOW ini cara merepresentasikan teksnya adalah dengan menggambarkan kemunculan kata-kata dalam sebuah dokumen. Representasi model BOW ini melibatkan dua poin. Yang pertama adalah kosakata dari kata-kata yang dikenal atau kumpulan token yang didefinisikan. Kemudian kedua adalah bagaimana ukuran keberadaan kata-kata itu direpresentasikan. Model ini disebut sebagai back of word, artinya adalah kantung kata-kata. Karena kata-kata hanya dimasukkan ke dalam suatu tempat, kemudian struktur dari hubungan antar kata di dalam kantung tersebut dibuang atau dihilangkan. Jadi di sini model hanya memperhatikan apakah kata-kata yang diketahui atau token-token tersebut muncul dalam dokumen, tapi tidak mempertimbangkan di mana kemunculan suatu teks atau suatu kata di dalam dokumen tersebut. Ekstraksi fitur dari dokumen biasanya dilakukan dengan prosedur yang paling umum, yaitu dengan model BOW, di mana histogram dari kata-kata dalam teks itu dicari, dihitung, sehingga masing-masing kata bisa dihitung sebagai fiturnya. Jadi masing-masing kata memiliki poin ataupun nilai yang mewakili histogram kemunculan kata-kata tersebut di dalam dokumen. Model BOW sendiri ini didasari oleh intuisi bahwa suatu dokumen dikatakan serupa jika memiliki kata-kata yang memang ada kesamaannya di dalam dokumen tersebut, walaupun mungkin susunannya tidak tepat sama. Jadi dari isinya atau kantung kata-kata yang ada di dalam dokumen tersebut, kita dapat mempelajari sesuatu tentang arti dari dokumen tersebut. Model BOW sendiri bisa dibuat dengan sederhana atau bisa dengan sangat kompleks. Kompleksitas model ini sebenarnya tergantung pada dua poin, yaitu yang pertama, bagaimana kita mendesain kosakata yang dikenal atau token. Jadi kita ingin mendefinisikan token-token apa yang menjadi representasi dari suatu dokumen. Yang kedua adalah bagaimana kita menilai keberadaan kata-kata atau token tersebut. Jadi bagaimana kita membuat value atau nilai pada masing-masing kata-kata yang ada di dalam dokumen tersebut. Untuk membangun model BOW ada beberapa langkah. Yang pertama adalah kita kumpulkan data, kemudian kita mendesain kosakata. Yang ketiga adalah kita membuat vektor dokumen. Selanjutnya dilakukan pengelolaan kosakata yang ada. Kemudian kita memberikan skor pada kata-kata tersebut. Berikut contoh bagaimana kita bisa membangun model BOW. Yang pertama dilakukan pengumpulan data. Misalnya di sini ada 4 buah dokumen sederhana saja, di mana dokumen 1 berisi satu baris teks saja, misalnya it was the best of times. Kemudian dokumen kedua isinya it was the worst of times. Dokumen 3 isinya it was the age of wisdom. Dokumen 4 isinya adalah it was the age of foolishness. Selanjutnya adalah dilakukan pembuatan daftar semua kata unik dalam kosakata pada model BOW ini. Sebagai contoh, dari dokumen 4 buah tadi, kita kumpulkan kata-kata unik ada 10 kata. It was the best of time, worst at wisdom, dan foolishness. Ini adalah daftar kosakata yang bisa disaring dari 4 buah dokumen tersebut. Selanjutnya kita membuat vektor dokumen. Tujuannya adalah kita ingin mengubah setiap dokumen teks tersebut menjadi vektor. Jadi di sini hasil proses pemvektoran ini bisa menjadi suatu inputan dari suatu model pembelajaran mesin atau suatu output dari model pembelajaran mesin. Dalam hal ini kita memiliki 10 kata dari daftar kosakata, berarti kita bisa merepresentasikan dokumen dengan panjang 10 unit, di mana setiap satu posisi dalam vektor itu mewakili setiap nilai kata. Nilai ini bisa digunakan
dengan pemodelan metode yang sangat sederhana, misalnya hanya dengan menandai keberadaan kata sebagai suatu nilai boolean. Misalnya 0 kalau kata-kata tersebut tidak ada dalam dokumen tersebut, kita beri nilai 1 jika ditemukan kata-kata tersebut di dalam dokumen tersebut. Sebagai contoh, dokumen 1 ini isinya it was the best of times. Berarti it ada, was ada, 1, the juga ada, 1, best 1, of 1, times 1. Tetapi dia tidak memiliki sisa kata yang lain, yaitu words, age, wisdom, dan foolishness. Karena itu nilai kata-kata words 0, age 0, wisdom 0, dan foolishness 0. Nah ini artinya kita bisa merepresentasikan dokumen 1 ini dengan bentuk vektor 111 sebanyak 6 kali ini, kemudian 0000 yang mewakili kata-kata yang 4 buah terakhir ini. Selanjutnya dokumen lain, misalnya dokumen kedua ini kita representasikan dengan 1110111000. Dokumen ketiga 1110 1001 110 dan seterusnya sampai dokumen terakhir. Jadi masing-masing dokumen memiliki vektor sendiri-sendiri. Nah ini adalah representasi ini bisa digunakan nanti dalam pembelajaran mesin untuk proses misalnya aplikasi klasifikasi dokumen, aplikasi berbasis teks lainnya juga bisa menggunakan inputan vektor ini. Kemudian pada prosedur keempat dari daftar kata-kata ini atau kosakata ini kita harus kelola. Jadi di sini misalnya bertambahnya ukuran kosakata ini juga akan meningkatkan representasi vektor dokumen. Artinya kalau dokumennya memiliki kosakata yang banyak, maka vektor juga akan bertambah banyak. Sebagai contoh misalnya, korpus yang sangat besar yang berisi dari ribuan buku, mungkin vektornya bisa berisi ribuan atau jutaan posisi. Nah, di sini akan mengakibatkan dokumen yang mungkin berisi sangat sedikit kata-kata yang dikenal dalam kosakata. Artinya, kita mungkin akan merepresentasikan suatu dokumen banyak sekali isi angka 0. Dalam hal ini, vektor yang disebut sparse vector atau sparse representation. Sparse vector ini membutuhkan lebih banyak memori dan sumber daya komputasi pada saat pemodelan bahasa. Karena itu perlu dilakukan pengurangan ukuran kosakata di dalam model backboard. Bagaimana caranya kita bisa mengurangi kosakata ini? Yang pertama, misalnya kita dengan mengabaikan huruf atau case di dalam dokumen tersebut. Jadi huruf kecil dan huruf besar kita seragamkan misalnya menjadi huruf kecil saja. Yang kedua, kita bisa mengabaikan tanda baca. Yang ketiga, kita bisa membuang kata-kata yang mungkin sering diucapkan atau ditulis tetapi tidak banyak mengandung arti penting. Kata-kata tersebut disebut sebagai stop word. Seperti misalnya dalam bahasa Inggris, of ya, dari dalam bahasa Indonesia misalnya dan sebagainya. Ini adalah kata-kata yang disebut sebagai stop word. Nah, kata-kata ini bisa kita abaikan, kita hilangkan dari model backup word kita. Kemudian juga bisa dilakukan dengan memperbaiki kata-kata yang mungkin ada salah eja dan sebagainya. Yang terakhir tekniknya adalah kita bisa mengurangi kata menjadi bentuk induknya. Sebagai contoh misalnya ada dua buah kata play dan playing. Maka kita bisa singkat playing ini menjadi play saja, kata dasarnya saja. Nah ini dengan menggunakan algoritma yang disebut algoritma stemming. Pada langkah kelima kita melakukan penskoran kata. Jadi setelah kosakata dapat kita pilih, maka kita harus menilai kemunculan kata-kata tersebut dalam dokumen yang kita buat modelnya. Pada contoh sebelumnya, kita men-skor masing-masing token atau kata tersebut hanya dengan menggunakan penilaian biner. Artinya kalau ada kata tersebut dalam dokumen, kita berikan angka 1. Kalau tidak ada, kita berikan angka 0. Ada metode lain untuk memberi skor ini, misalnya dengan menggunakan count. Jadi kita menghitung berapa kali suatu kata muncul dalam dokumen. Misalnya kalau kata Jakarta muncul 3 kali, maka nilainya bukan lagi 1 tapi 3. Kemudian juga kita bisa menggunakan model frekuensi, yaitu menghitung frekuensi kemunculan setiap kata dalam dokumen dari semua kata yang ada dalam dokumen. Jadi frekuensi ini adalah membagi jumlah kemunculan kata tersebut, tapi bukan hanya dalam dokumen tersebut, tapi dibagi dengan jumlah kata-kata yang ada dalam seluruh dokumen.
Ini adalah cara menghitung atau men-skor nilai token atau kata dalam model BOW. Setelah mempelajari bagian ini, diharapkan Anda mampu mempraktikkan pembuatan back-of-word model. Adapun langkah-langkah pembuatan model BOW atau back-of model adalah yang pertama, kita akan melakukan impor beberapa library yang dibutuhkan. Di antaranya adalah NLTK dan Regular Expression. Kemudian kita akan melakukan segmentasi kalimat, diikuti dengan pembersihan atau pembuangan karakter yang tidak kita perlukan. Selanjutnya kita akan membangun histogram, dan berikutnya adalah kita mengambil sejumlah kosakata yang paling sering muncul. Setelah itu, diakhiri dengan bagaimana kita merepresentasikan kalimat dalam bentuk vektor. Berikut demo bagaimana kita membuat model BOW dilakukan menggunakan fasilitas Google, yaitu collab-research-google.com. Setelah Colab Research Google.com atau Google Colab terbuka, maka yang pertama kita lakukan adalah kita mengimpor library penting dari proses ini, yaitu library NLTK dan Regular Expression. Kemudian kita jalankan, tunggu sampai komputer terkoneksi kepada Google. Perhatikan di sini sudah terkoneksi, didapatkan RAM sebesar 12 GB dan memori atau hard disk sebesar 107 GB. Selanjutnya kita menambah sel di bawah sel yang sekarang aktif dengan perintah insert code cell. Kemudian kita akan membuat sebuah paragraf yang sudah saya kopikan dari suatu tempat. Anda bisa mengkopikannya dari tempat lain, paragraf berbahasa Inggris, di mana perhatikan di pinggirnya ada kutip 3, kemudian di sebelah kanan sekali ada juga kutip 3 paling akhir kalimat. Jadi ini merupakan sebuah paragraf yang lumayan panjang, kemudian disimpan dalam suatu variabel namanya paragraf. Kemudian kita jalankan sel ini dengan mengklik tombol berikut. Selesai. Kemudian kita berikan sebuah sel baru. Langkah berikutnya adalah kita akan melakukan proses tokenisasi kalimat. Yang dimaksud tokenisasi ini maksudnya adalah kita memisahkan bagian-bagian kalimat menjadi token-token. Untuk itu diperlukan suatu library khusus dari NLTK, yaitu Pang Tokenizer. Maka kita akan mendownload tokenizer dari NLTK ini dengan perintah NLTK download buka kurung Pang. Sekarang kita download. Sudah selesai. Kemudian kita masukkan sebuah sel baru lagi. Berikutnya kita akan mentokenisasi paragraf di atas dengan perintah sebagai berikut, di mana kita aktifkan library NLTK, kemudian ada suatu fungsi send tokenize, kemudian kita masukkan data teks tersebut atau paragraf di atas. Ini kita jalankan. Selesai. Selanjutnya kita masukkan sebuah sel baru, kemudian kita akan melakukan pre-processing, membuang karakter yang tidak perlu. Untuk membuang karakter yang tidak perlu, kita perlu melakukan suatu proses iterasi, di mana untuk semua sepanjang dataset yang sudah ditokenisasi ini, kita akan baca satu persatu. Tindakan yang pertama adalah kita akan membuatnya menjadi masing-masing huruf kecil, yaitu dengan perintah dataset i titik lower. Ini artinya masing-masing token dibuat menjadi huruf kecil. Kemudian kita akan menghapus non-word dengan spasi. Artinya kalau ada tanda-tanda baca, kemudian karakter-karakter yang tidak perlu, itu akan ditimpa menjadi spasi. Perintahnya adalah dengan menggunakan regular expression, di mana di sini digantikan dengan spasi. Jadi di sini ada bentuk regular, yaitu bukan word, digantikan dengan sebuah spasi pada dataset ke i atau token ke i. Berikutnya, kalau dijumpai spasi yang banyak, misalnya beberapa spasi kosong, yaitu dengan lambang seperti ini, digantikan menjadi sebuah spasi tunggal. Nah, ini semuanya, rangkaian ini akan dilakukan dari satu token ke token yang lain. Sekarang kita jalankan perintah berikut. Berhasil.
Selanjutnya kita memasukkan sebuah sel baru, yaitu kemudian kita akan membangun histogram. Membangun histogram ini adalah untuk menghitung kemunculan masing-masing token pada dataset tersebut. Berikut proses untuk membangun histogram. Histogram ini akan menghitung masing-masing kata yang muncul dari koleksi kalimat di atas. Yaitu pertama kita akan melakukan perputaran atau iterasi dari masing-masing kalimat di dalam dataset. Kemudian ditokenisasi pada masing-masing kalimat. Kemudian kata-kata pada masing-masing kalimat itu di count, dihitung jumlahnya berapa banyak. Maka akan ada nanti masing-masing kata dan hubungannya dengan jumlah kemunculannya. Sekarang kita jalankan sel berikut. Selesai. Selanjutnya kita akan memasukkan sebuah sel baru dengan insert code cell. Di sini kita akan mengambil 10 kata yang paling sering muncul. Ini adalah suatu pilihan sembarang saja, biasanya tergantung jumlah kata yang paling khas di dari koleksi korpus tersebut. Tapi untuk membatasi proses kita hanya mengambil 10 kata yang paling sering muncul untuk merepresentasikan dokumen ataupun paragraf tersebut dalam bentuk vektor 10 anggota di dalam vektor. Berikutnya adalah kita akan membuat histogram. Dengan itu kita butuh suatu label khusus namanya heap Q, di mana ini akan menghitung frekuensi kemunculan masing-masing kata. Di sini kita akan tampung frekuensi kata-kata tersebut dengan suatu variabel namanya breakwords. Kemudian kita gunakan fungsi nlargest ini untuk menghitung 10 kata dari koleksi word count kita dari kata-kata tadi. Kemudian kita hitung, maka akan muncul 10 kata-kata yang paling sering muncul dari koleksi token-token tersebut. Sekarang kita jalankan perintah berikut. Selesai. Kemudian kita masukkan sel baru. Sekarang kita lihat apa kata-kata yang paling sering muncul dari paragraf di atas atau korpus di atas. Kita jalankan. Ini kata-katanya yang sering muncul, paling tinggi frekuensinya the, do, that, it, as, by, we, her, and task name. Selanjutnya kita masukkan sebuah sel baru. Kita akan membuat representasi kalimat dalam bentuk vektor. Yang pertama dilakukan, kita menyiapkan sebuah list untuk menampung vektor tersebut. Kemudian kita akan melakukan proses iterasi dari masing-masing data di dalam dataset. Data di dalam dataset ini adalah maksudnya token di koleksi dataset kita. Kemudian pada masing-masing kalimat tersebut kita akan coba representasikan relatif terhadap 10 kata yang paling sering muncul. Kalau ada kata tersebut diberikan tanda 1, kalau tidak ada kata masing-masing ini di kalimat tersebut pada masing-masing kata maka dibuat 0. Kemuncul diberi tanda 1, tidak muncul diberi tanda 0. Ini adalah prosesnya. Jadi setelah ditokenisasi kembali, perintah ini menandakan kita memeriksa apakah ada kata-kata yang sering muncul tersebut pada masing-masing kalimat yang ada di dalam dataset kita. Kalau ada, pada vektor tersebut ditambahkan angka 1. Kalau tidak ada, diberikan angka 0. Setelah selesai dikumpulkan pada masing-masing baris tersebut atau masing-masing kalimat memiliki vektor sendiri-sendiri. Yaitu dengan perintah x_append dan vektor di atas tadi kita tambahkan. x.append kemudian isinya adalah vektor. Sekarang coba kita jalankan. Selanjutnya kita masukkan sel baru, kita akan coba tampilkan isi dari vektor tersebut. Vektor ini akan kita tampilkan dalam bentuk 2 dimensi. Untuk itu kita menggunakan format data numpy, maka kita import suatu library namanya numpy, import numpy as np. Kemudian kita akan rubah data vektor tadi ke dalam format numpy, yaitu dengan perintah np.sArray. Kemudian kita masukkan vektor di atas. Selanjutnya kita akan jalankan untuk melihat isi dari masing-masing vektor tersebut. Selanjutnya kita akan print, kita masukkan sel baru. Kita akan lihat isinya seperti apa dengan memberikan X saja cukup atau print X sama saja. Kita jalankan. Perhatikan terdapat masing-masing
kalimat ini sudah punya representasi back of word model yang direpresentasikan dalam 10 anggota vektor. Ini kalimat pertama, representasinya adalah 1100, 110, 111. Ini kalimat kedua, atau kalau misalnya ini ke dokumen adalah dokumen kedua, representasi vektornya seperti ini, sampai ke dokumen ataupun di sini adalah kalimat terakhir direpresentasikan dalam bentuk vektor seperti ini. Nah, bentuk vektor ini akan digunakan nanti dalam proses-proses selanjutnya, misalnya dalam proses klasifikasi dokumen, dalam proses sentimen analisis, dan sebagainya.